Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pengembangan tujuan dan isi kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan atau sekolah bagi siswa. Berdasarkan program pendidikan tersebut, siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengembangan tujuan kurikulum. Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam menentukan kurikulum. Alasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan. Yang kedua, melalui tujuan yang jelas maka dapat membantu para pengembang kurikulum dalam mendesain model kurikulum yang dapat digunakan. Bahkan akan membantu guru dalam mendesain sistem pembelajaran. Yang ketiga, tujuan kurikulumnya jelas dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Yang pertama, klasifikasi tujuan. Menurut Bloom dalam bukunya yang terbit pada tahun 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau 3 dominan, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama, domain kognitif. Domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif menurut Bloom terdiri dari 6 tingkatan, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi. Selanjutnya, domain afektif. Domain afektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Artinya, seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap sesuatu objek manakala telah memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. Domain afektif memiliki tingkatan, yaitu yang pertama penerimaan, yang kedua merespon, yang ketiga menghargai, yang keempat mengorganisasi, dan yang kelima karakterisasi nilai. Selanjutnya, domain psikomotor. Domain psikomotor adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan seseorang. Ada 6 tingkatan yang termasuk ke dalam domain ini. Yang pertama, gerak refleks. Yang kedua, keterampilan dasar. Yang ketiga, keterampilan perseptual. Yang keempat, keterampilan fisik. Yang kelima, gerakan keterampilan. Dan yang keenam, komunikasi non-diskursif. Yang kedua, hierarkis tujuan. Dilihat dari hierarkisnya, tujuan pendidikan terdiri atas tujuan yang sangat umum sampai tujuan yang khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Tujuan pendidikan yang bersifat umum sampai kepada tujuan khusus ini dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan umum yang syarat dengan muatan filosofi suatu bangsa. Selanjutnya, tujuan institusional. Tujuan ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan ini maksudnya tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Yang selanjutnya, yang keempat, tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran instruksional. Dalam klasifikasi tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran atau yang disebut dengan tujuan instruksional merupakan tujuan yang paling khusus. Tujuan pembelajaran adalah kemampuan atau kompetensi keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pengembangan isi kurikulum. Bahan atau isi kurikulum
adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Isi atau materi kurikulum atau bahan ajar adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada siswa sebagai pembelajar dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa isi atau materi kurikulum pada hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu sumber-sumber materi kurikulum. Dalam menentukan isi kurikulum, ketiga sumber diperlukan. Yang pertama yaitu masyarakat sebagai sumber kurikulum, yang kedua siswa sebagai sumber materi kurikulum, dan yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan sebagai sumber materi atau isi kurikulum. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan materi kurikulum harus dikembangkan dan disusun dengan prinsip-prinsip, diantaranya yang pertama yaitu materi kurikulum berupa bahan pelajaran terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses pembelajaran. Materi kurikulum pada hakikatnya adalah isi kurikulum. Oleh karena itu, materi tersebut harus mencerminkan bahan ajar yang mampu membangun pencerahan tentang wawasan keilmuan. Yang kedua yaitu mengacu pada pencapaian tujuan setiap satuan pelajaran. Dan yang ketiga diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang selanjutnya yaitu tahap penyeleksian materi kurikulum. Tahap penyeleksian materi kurikulum adalah langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh pengembang materi kurikulum atau isi kurikulum dalam menentukan isi atau muatan kurikulum. Tahapan tersebut diantaranya yang pertama identifikasi kebutuhan atau need assessment. Kebutuhan adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Langkah yang kedua atau tahapan yang kedua yaitu mendapatkan bahan kurikulum, assess the curriculum materials. Mendapat bahan kurikulum yang sesuai dengan tujuan bukanlah pekerjaan yang mudah. Proses pelaksanaannya diperlukan perencanaan yang matang serta keseriusan yang sungguh-sungguh. Yang ketiga yaitu analisis bahan, analysis the materials. Menganalisis materi atau bahan kurikulum dapat dilakukan dengan melihat informasi tentang bahan yang bersangkutan. Misalnya dengan melihat nama pengarang, tahun terbit, edisi terbit, termasuk penerbitnya sendiri. Yang keempat, penilaian bahan kurikulum, appraisal of curriculum materials. Manakala bahan kurikulum telah dianalisis keakuratannya, maka selanjutnya diberikan penilaian apakah bahan itu layak digunakan atau tidak, sesuaikah dengan tuntutan kurikulum atau tidak. Yang kelima yaitu membuat keputusan mengadopsi bahan atau make an adoption decision. Membuat keputusan apakah bahan layak untuk diadopsi atau tidak merupakan tahap terakhir menyeleksi bahan. Yang selanjutnya yaitu tentang kriteria penetapan materi kurikulum. Secara umum ada beberapa pertimbangan dalam menetapkan materi kurikulum, baik khususnya ditinjau dari sudut siswanya, yakni yang pertama tingkat kematangan siswa. Seperti yang telah dikemukakan, setiap anak memiliki taraf perkembangan atau taraf kematangan yang berbeda. Tingkat kematangan anak usia SD berbeda dengan tingkat kematangan anak usia SMP. Isi atau materi kurikulum harus sesuai dengan tahap kematangan anak. Tingkat kematangan akan sejalan dengan tingkat perkembangan psikologi anak. Yang kedua yaitu tingkat pengalaman anak. Tingkat pengalaman akan menentukan tingkat kemampuan anak dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu taraf kesulitan materi. Materi kurikulum disusun dari yang mudah menuju yang sulit, dari yang konkret menuju yang abstrak, dan dari yang sederhana menuju yang kompleks.